Yo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana dan kali ini kita ada di segmen Bedah Karya. Nah, sekarang aku sudah dapat kiriman gambar baru lagi nih dari salah satu subscriberku yang bernama Ian dari Solo, jadi jauh juga. Dan ini dia karyanya, sangat keren ya. Dan yang gak kalah keren adalah description-nya. Jadi ini yang sering aku wanti-wanti bahwa buat kalian yang pengen karyanya dibedah atau direspon, please sertakan deskripsi. Karena aku pengen nih buat kalian terutama yang pemula nggak hanya jago gambar nantinya tapi jago juga bercerita. Karena itu penting banget untuk di industri guys. Oke? Dan di sini dia juga bilang bahwa sudah nge-follow aku nih dari tahun 2020-an. Jadi thank you banget buat Ian dan juga buat teman-teman yang lain sudah support aku, sudah support channelku di YouTube saat ini. Mari kita gedekan channel ini, dan channel ini aku persembahkan untuk semua pemula. Nah, biar nggak berlama-lama kita akan langsung ke media gambarnya. Di sini aku menggunakan iPad Pro, ada Apple Pencil juga. Terus buat kalian yang sudah request ke aku nih buat di Ibis Paint, tenang guys, videonya lagi diedit, pokoknya kalian tunggu aja. Dan sekarang kita akan langsung ke media gambarnya. Tapi ingat, di subscribe dan nyalakan loncengnya. Thank you. Nah guys, jadi ini dia gambarnya. Sekarang aku sudah buka di aplikasi Procreate. Seperti yang aku bilang di awal, sekarang aku bakal sedikit jelaskan tentang karya ini. Karena Mas Ian itu sudah kirim deskripsinya. Jadi buat kalian yang sudah aku sering bilang kalau mau karyanya direspon, dibedah seperti ini, pastikan karyanya juga dilengkapi dengan deskripsi. Karena aku pengen kalian selain gambarnya jago, tapi jago juga menceritakan karyanya. Oke? Nah di sini judul dari karya ini, bentar aku ambil laptopnya dulu. Nah ini dia. Judul karya ini adalah Hagane no Oni atau Mecha Oni gitu guys. Jadi Mecha Oni ini berasal dari atau dari latar kotanya itu yang ala-ala cyberpunk. Dan di sini juga dia ini yang unik adalah merupakan agen dari para pengusaha dan juga bukan pengusaha, pejabat atau mafia yang berpengaruh gitu. Dan dia ini hanya mematuhi perintah dari tuannya atau majikannya. Jadi super keren sih. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ya kehidupan dari Mecha Oni ini. Nah sebelum kita coret-coret atau respon karya ini, jadi aku pengen review sedikit terkait visual dari karya ini. Dan seperti biasa, ini banyak motor yang lalu lalang, jadi mohon maklum. Oke, balik ke topik. Di sini terlihat penggabungan antara unsur budaya Jepang. Dalam hal ini ada topeng Oni, yang dimana ini merupakan salah satu yokai dari Jepang. Dan juga ada unsur cyberpunknya, ada unsur robotiknya gitu ya. Di sini juga terdapat dua pedang sebagai senjatanya dia. Dan yang menarik perhatian di sini sebenarnya adalah begitu banyak kabel-kabel yang melintang, yang melambangkan atau yang merepresentatifkan dia ini berasal dari masa depan gitu. Jadi keren banget. Warnanya juga oke, perpaduannya warna panas dan warna dingin. Dan juga di sini yang menurutku agak kurang adalah ekspresinya. Dia ini kan sebenarnya adalah pengawal ya, agen gitu. Jadi menurutku harus dibuat tatapannya itu benar-benar sadis gitu. Sementara di sini agak nanggung gitu. Nanggung dalam artian apakah dia ini tatapannya sadis atau tatapannya menyenangkan gitu. Jadi di sini agak kurang. Jadi nanti aku bakal bikin secara ekspresi itu lebih tajam matanya guys. Nah selain itu nanti juga mungkin bakal aku buat di sini tuh banyak detail-detail karena ini robot gitu ya. Akan aku buat beberapa detail. Terus di sini juga dia ini lagi menggigit gulungan, ada asapnya juga, ini juga keren. Dan di sini menurutku ini terlalu besar sih pedangnya sih. Ya udah kita langsung aja biar nggak terlalu lama, kita langsung. Seperti biasa nih aku kecilin dulu opacity-nya ke angka yang ya sekiraku nyaman lah untuk menggambar. Terus ini backgroundnya aku jadiin abu lah supaya kalian yang nonton juga nyaman nih guys. Nah, oke, aku buka layar baru karena di sini gambarnya dalam mode simetri, jadi aku klik drawing assist. Sekarang kita coba, oke, jadi sudah sip. Nah, di sini yang paling pertama yang akan aku
respon adalah di bagian mata guys. Mata aku pengen nih kayak matanya di sini mungkin harus sedikit ditekuk guys, kayak gini. Harus sedikit ditekuk, terus juga kayak apa namanya ya? Matanya di sini mungkin nggak terlalu besar, kayak kecil aja. Nah, kayak gini guys. Oke, ini udah terlihat. Ini benar-benar sadis nih, agen yang benar-benar sadis. Kita buat aja dulu seperti ini. Jadi jangan dibuat unsur robotnya dulu. Jadi kita buat dia itu dalam bentuk global. Kemudian juga hidungnya aku buat sedikit menekuk seperti ini, karena dia sedang kayak meringis gitu guys. Ekspresinya marah. Oke, selanjutnya mulut di sini. Aku seperti biasa, ini aku agak tarik ke atas sedikit agar memberikan ruang untuk gusinya. Oke, di sini mungkin bisa ditarik seperti ini. Terus juga di sini sebenarnya nih untuk gigi, untuk taringnya ini masih bisa dieksplor loh guys. Jadi mungkin kita tambahkan beberapa item di sini, item robot gitu. Dan kayaknya aku pengen nambahkan gini deh, menambahkan sedikit ornamen ya, sedikit ornamen, karena memang karya-karya aku tuh apa ya, dari awal dulu tuh berkarir pasti ada unsur ornamennya, ada unsur Indonesianya gitu. Jadi di karya ini aku coba ya tambahkan ornamen. Nah, di sini aku juga pengen mungkin tambahkan ornamen yang besar di sini. Tapi nggak gede-gede banget lah. Pokoknya yang penting ada aja guys. Di sini hidung bisa kita respon seperti ini. Oke. Nah. Terus giginya ini menurutku terlalu rapih banget gitu, terlalu rapih. Jadi coba aku akan explore di sini giginya. Jadi taringnya mungkin aku isi lebih dari satu guys. Nah, kayak seperti ini. Nah, ini taringnya, aku tambah taring di sini. Nah, jadi segini aja. Jadi biar nggak terlalu banyak giginya. Oke, terus di bagian tanduk juga di sini ini terlalu kosong nih guys. Di bagian sini ini terlalu kosong. Aku akan tambahkan ornamen di sini. Nah, di sini aku tambahkan ornamen. Nah, jadi kalau kalian yang belum mahir membuat ornamen, kalian pakai aja referensi dulu guys. Pakai referensi, oke. Nah, jadi di sini sudah terlihat lebih detail dan tanduknya aku bikin lebih runcing. Oke. Sip, selanjutnya di sana juga terdapat ada kayak motif-motif gitu guys. Di bagian sininya ada motif. Nah kan guys, jadi banyak banget motor gitu. Mohon maklum ya. Dan ini udah jam 1 ini rekaman guys. Nah, di sini aku pengen kayak tambahkan seperti ini. Kayak ada ornamen juga. Cuman di ini sepertinya mata. Mungkin aku bakal pertahankan mata ini. Oke, di sini terlihat pedangnya, gagangnya itu kayak terlalu besar gitu guys. Mungkin akan aku perkecil. Di sini aku perkecil aja, mungkin segitu aja guys. Jadi biar nggak terlalu besar gitu. Dan untuk motif yang di dalam ini mungkin sebaiknya dibuat itu lebih rapat dia. Oke, kayak gini. Jadi lebih rapat untuk penempatannya guys. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini aku hanya akan fokus mungkin hanya segini aja guys, segini aja supaya gambarnya itu, karena menurutku nih wajahnya udah keren banget ini. Jadi aku pengen fokus di bagian wajah, mungkin sedikit ada leher lah sedikit, jadi nggak terlalu panjang ke bawah seperti ini. Dan sosok ini yang di bawah ini mungkin akan aku pindahkan ke atas, jadi dia itu ada di sini, di bagian sini nanti. Cuman motifnya aku pengen kombinasiin dengan sosok Garuda gitu. Nah, sekarang kita edit yang di bagian sini dulu. Aku pengen tuh kayak yang di bagian bawahnya itu
giginya itu melengkung ke tengah gitu, jadi nggak melengkung keluar gini, jadi melengkungnya ke sini. Kenapa? Karena yang di atas ini sudah seperti itu bentuknya, jadi biar nggak monoton, jadi aku pengen lengkunginnya ke dalam. Terus ini juga giginya jangan dibikin yang terlalu rapi. Nah, unsur robotnya tuh nanti aku bikin. Jadi sekarang aku bikin globalnya dulu. Oke. Sekali lagi buat kalian yang pengen kirim karya, aku udah sediakan nomor WhatsAppku ya di description. Tapi yang jelas indikatorku memilih karya yang aku bedah adalah tentu saja menurutku karyanya menarik, dan yang nggak kalah penting adalah deskripsinya harus menarik. Itu syarat utama itu. Jadi kalian buat aja misalnya satu karakter kayak menceritakan dia ini karakternya namanya siapa, berasal dari mana, hobinya apa gitu. Jadi kalian bebas menceritakan itu. Buatlah seimajinatif mungkin, oke? Karena nanti ketika kalian di industri, kalian juga harus bisa menjelaskan apa yang kalian buat. Makanya nggak hanya jago gambar, tapi juga jago bercerita, guys. Oke? Nah, kita lanjut ke gambar. Di bagian belakang ini kan ada gerbang nih. Aku nggak tahu ya namanya ya. Gerbang tradisional Jepang ini, aku kurang tahu namanya. Tapi yang jelas, mungkin aku nggak akan isi karena aku pengen benar-benar fokus di bagian Oni-nya ini, mecha Oni ini, guys. Jadi kita fokus di sini. Kabelnya juga aku bakal buat dia ini sedikit lebih kecil ketimbang yang sebelumnya, dan lebih banyak, guys, lebih banyak ada kabel. Jadi ciri khas Oni itu ya, kabel-kabelnya itu loh. Nah, sini juga ada kabel, jadi banyak. Ini gulungannya aku pertahankan, cuman bentuknya itu aku bikin flat kayak gini. Terus di bagian bawah aku bikin dagunya runcing kayak gini. Nah, ini nih yang menurutku nih kurang oke. Karena apa? Karena ini kan udah ada pedang melintang. Jadi kalau dibikin dia arahnya segini tuh kayak gimana ya, monoton banget gitu. Ada pedang nih udah lurus bentukannya, terus nih ada nih yang kayak apa ya? Kayak ini nih, kayak besi yang melintang ini nih terlalu monoton menurutku. Jadi itu bakal aku hilangkan aja, guys. Jadi sebaiknya di sini dieksplor tuh kayak mungkin bagian yang bulat ini tuh dipindahin ke sini. Jadi dia itu tempatnya di sini. Kayak lebih mantap tuh kalau di sini. Oke. Nah, jadi ini sketsanya, guys, seperti ini. Nah, ini terlihat tuh udah sedikit lebih keren ini. Nah, di atas juga nih aku pertahankan, tapi dibikin sedikit lebih tinggi, guys, kayak gitu. Oke, kita coba matikan gambar aslinya. Nah, ini dia. Di sini adalah ornamen. Terus di sini ku bakal explore beberapa kabel. Nah, kalau buat sketsa tuh nggak usah detail-detail banget, guys. Yang terpenting tuh kalian mengerti dengan apa yang kalian buat. Karena fungsi sketsa ini hanya sebagai kayak petunjuk arah aja. Kita bikin, nanti kalau udah sip baru dibikin yang versi lebih detail. Jadi di sini banyak kabel melintang, ini juga kabel. Nah, untuk asapnya tidak aku buat dulu, jadi aku fokus di bagian kabel kayak gini. Nah, ini udah terlihat lebih keren. Nah, di sini seperti yang aku bilang, di bagian bawah itu aku pengen tambahkan sosok burung Garuda. Nah, tapi bentukannya kayak modern gitu, guys. Nah, ini sayap, terus ini kepala burungnya seperti ini. Kepala burung, mungkin dia itu lagi kayak mangap gitu. Tapi ini futuristik ini. Nah, seperti itu.
sekarang aku coba tambahkan ya, untuk elemen asapnya tuh mungkin dari sini, terus di bagian sini juga, dan sedikit di atas. Coba aku gedein dulu gambarnya. Oke, kira-kira segini untuk sketsanya. Terlihat dia tuh lebih sangar. Nah, ini gambarnya yang tadi. Nah, di sini, nah ini gambar yang sudah aku rubah sedikit ya. Sekarang aku coba bakal buat garis ini menjadi lebih rapi, oke? Check this out. Nah guys, ini aku sudah selesai untuk buat inkingnya. Tadi kan udah buat sketsa. Nah, sketsa itu aku rapihin. Jadi ini hasilnya. Jadi kalian bisa bandingkan. Yang kiri ini adalah gambar aslinya. Terus yang ini yang sudah aku udah menjadi versiku lah. Ini masih inking. Dan tadi aku udah sempat membuat shadingnya. Jadi kita akan coba hidupkan layer shadingnya. Nah, ini dia guys, terlihat lebih sangar gitu ya kan. Nah, ini yang aku bilang bahwa di sini masih banyak area yang kosong. Kalau kita berbicara mecha tuh seharusnya banyak banget detail-detail yang di sini harus dibuat, yang mencerminkan dia ini benar-benar robot gitu. Jadi banyak sambungan-sambungan, mungkin karena dia sering bertarung tuh ada yang lecet segala macam. Nah, itu juga harus dipertimbangkan, tekstur-tekstur seperti itu. Nah, di sini tekstur tuh aku tambahkan dalam bentuk garis kayak gini, banyak garis melintang. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, aku juga tambahkan ada unsur ornamennya di sini, ada unsur ornamennya. Dan di sini, nah pedang yang aku buat ini lebih kecil. Kalau kalian lihat di sini kan pedangnya itu gede banget ya gagangnya, jadi kayak kurang nyaman untuk dipegang. Jadi aku buat di sini sedikit lebih kecil supaya lebih efisien, karena memberikan ruang kepada karakter utama ini. Tanduknya juga aku bikin lebih tajam, lebih runcing, kabel-kabel juga lebih banyak melintang. Dan di sini kenapa tidak ada asapnya gitu ya, karena memang nanti akan aku buat pas versi warnanya guys. Oke, ini dia burung yang aku bilang tadi. Burungnya memang dia ini sangat futuristik karena memang temanya adalah cyberpunk. Oke. Dan sekarang aku bakal share, ini dia hasil jadinya. Jadi ini dia hasilnya. Kalian sudah bisa bandingkan sekarang gambar yang sudah selesai aku respon. Tapi sebenarnya di sini pun masih bisa ditambahkan highlight gitu ya. Cuman entah kenapa aku kurang serak untuk menambahkannya. Bisa aja di sini sebenarnya di atas layer shading ini kita tambahkan highlight guys, misalnya seperti ini, supaya dia ini terlihat lebih mengkilap gitu kan. Contoh ini bisa seperti ini, kalian tambahkan, jadi nah terlihat hasilnya itu lebih mengkilap gitu guys. Nah kayak gini. Terus ini juga kalau kalian mau tambahkan di sini bisa nih guys. Terlihat di sini highlight ini mengangkat warnanya. Cuman seperti yang aku bilang tuh kayak gimana ya, aku kurang serak menambahkan highlight. Jadi aku pengen dia ini kayak warnanya sedikit lebih redup aja, lebih dop gitu. Jadi ini dia hasilnya, kalian bisa lihat. Untuk warna asap sendiri aku buat dia ini lebih toska warnanya dan nggak ada transparansinya gitu. Jadi warna blok aja. Dan aku pengen desain ini memang diperuntukkan untuk di kaos. Aku berikan ruang di sini dengan asumsi bakal ditambahkan teks. Nah, jadi kalau di sini kan ada kayak gapura gitu guys. Jadi kasihan. Jadi kepala si Oni ini nggak terlalu terlihat dia. Jadi di sini aku fokus hanya di bagian wajah. Aku pengen mengeksplor wajahnya. Dia ini sebagai agen dengan wajah yang benar-benar serius gitu, dengan wajah yang benar-benar serius. Bahkan dia ini siap nih membantai siapapun yang menyerang tuannya gitu. Makanya dibikin ekspresinya seperti ini. Dan mungkin sekian dulu untuk kali ini. Sekian dulu, maaf kalau sepanjang video banyak sekali
lalu lalang motor guys ya. Padahal aku sudah berusaha, ini rekaman jam 1 pagi nih guys, masih banyak ternyata. Jadi buat kalian yang pengen kirim gambar, pastikan kirim juga deskripsinya yang keren, oke? Kirim yang keren, siapa tahu karya kalian yang aku bedah selanjutnya. Dan aku bakal buat mock-up-nya sekarang. Nanti kalian lihat hasilnya. Nah guys, itu tadi gimana aku mereview atau memberikan feedback pada karyanya Mas Ian yang berjudul Mecha Oni. Jadi jujur aku super excited dengan karya ini karena aku senang banget sesuatu yang ada unsur cyberpunk-nya. Ini buat kalian pemula harus sering-sering menggambar dan harus konsisten karena itu fundamental banget. Proses itu penting banget guys. Dan thank you juga buat kalian yang sudah komen, sudah like, sudah share videoku. Itu benar-benar bikin aku semangat banget, bikin timku semangat banget. Itu extra booster guys. Jadi untuk ke depan kalau kalian pengen komen silahkan, yang sudah request kita sudah buatkan listnya, nanti bakal di share, oke? Dan akhir kata Raka Jana signing out, see you di konten selanjutnya, bye bye.